Shalom, selamat pagi, sejahteralah hidup kita semua di hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022. Puji Tuhan kita bisa berada di hari ini dan seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka kita percaya juga bahwa sepanjang hari ini Tuhan akan menolong dan memberkati hidup kita. Amin. Seperti biasa sebelum kita melakukan semua kegiatan kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita di pagi hari ini yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-37, maka kita akan membaca kitab Ayub, pasal yang ke-37 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Judul perenungan kita di pagi hari ini, perbanyak berdiam agar bisa mendengar. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-14. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Begitulah nasihat Elihu kepada Ayub setelah dia memperlihatkan segala keperkasaan Allah dalam ciptaannya. Perkataan Elihu mungkin terlalu keras untuk orang sekelas Ayub, yang dinyatakan Allah sendiri sebagai pribadi yang saleh dan takut akan Allah. Namun demikian, di balik kata-katanya yang keras, agaknya Elihu berupaya mengingatkan Ayub akan keterbatasan manusia dan mengajaknya untuk berdiam diri serta memperhatikan keajaiban-keajaiban yang telah diperlihatkan Allah. Saudara, kita semua tahu bahwa berdiam diri memang bukan perkara yang mudah, karena berdiam diri sering tampak statis dan terlihat tidak berbuat apa-apa. Berkata-kata setidaknya membuat orang merasakan diri sebagai pengendali. Namun jika berdiam diri, itu terasa dikendalikan. Maka berkata-kata membuat orang merasa mengendalikan keadaan. Bagi Elihu, berdiam diri akan memampukan manusia lebih cermat memahami alam juga Allah. Allah yang menciptakan semuanya, segala yang ada. Berdiam diri akan membuat manusia lebih mampu mengenal Allah. Berdiam diri akan membuat dia tidak sibuk lagi dengan kata-katanya sendiri dan akhirnya mendengar suara Allah. Saudara, saya pernah membaca sebuah artikel bahwa semasa hidup Bunda Teresa pernah membagikan kisah perjumpaannya dengan seorang imam dan teolog India. Peraih hadiah Nobel Perdamaian itu berkata, "Saya mengenal beliau sangat baik dan saya berkata kepadanya, Romo, Anda berbicara tentang Allah sepanjang hari. Alangkah dekatnya Anda dengan Allah." Namun dalam kisahnya dikatakan, Romo itu menjawab, "Saya mungkin berbicara terlalu banyak tentang Allah, tetapi saya mungkin berbicara terlalu sedikit kepada Allah." Dan kemudian Romo itu menjelaskan, "Saya mungkin mengutamakan begitu banyak kata dan mungkin mengutarakan begitu banyak kata, tetapi jauh di lubuk hati saya tidak punya waktu untuk mendengarkan. Padahal dalam keheningan hatilah Allah berbicara kepada kita." Demikian pengalaman Bunda Teresia bersama dengan seorang Romo, ahli teolog di India. Benarlah bahwa memang kerap kali kita dibutuhkan untuk berdiam diri, mendengarkan Allah berbicara melalui perenungan kita akan firman Tuhan, melalui situasi yang kita hadapi. Tidak terlalu banyak berbicara, tapi berdoa dan berdoa, memohonkan Allah menyatakan isi hatinya kepada kita di saat kita berdiam diri dengan banyak mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan diberitakan, sungguh Tuhan ingin memberitahukan isi hatinya kepada kita. Amin. Bisingnya kehidupan dengan datangnya berbagai persoalan membuat kita tidak dapat mengendalikan diri, membuat kita banyak berbicara, yang terkadang pembicaraan kita akhirnya menyalahkan situasi dan tidak sedikit menyalahkan Allah. Namun dengan berdiam diri, mendengarkan Allah bicara melalui firman-Nya, kita akan mendapatkan kekuatan dan tidak menutup kemungkinan saat kita mendengarkan Allah bicara melalui firman-Nya, Allah menunjukkan jalan dan caranya agar kita bisa keluar dari setiap persoalan kita. Karena sesungguhnya Allah tidak ingin kita berlama-lama dalam situasi yang kita hadapi. Allah mau membawa kita kepada situasi yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Karena itu, serahkanlah semua kepada Tuhan dan mintalah Allah berbicara kepada kita saat kita lebih banyak berdiam diri dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan kiranya kebenaran firman ini
akan mengawali langkah kita di sepanjang hari ini. Percayalah dimanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Dan apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kirimu, karena engkau telah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan pasti membuatnya berhasil. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.